logika waras kita menerima informasi ini. Jadi caleg untuk kursi DPR nomor 2 aja mesti keluar duit 3,5 miliar. Ini partai apa ya kalau seperti ini? Nasdem ini perlu dibubarkan menurut Om Begawan kalau caranya begini nih. Halo, tetap ketemu lagi dengan Om Begawan di Ngompol Ngopini Politik. Oh, ini lagi-lagi Nasdem dihantam berita yang sangat gak enak didengar ini. Menggemparkan seorang caleg Nasdem dari daerah pemilihan Jawa Barat. Ini pilih out, mundur daripada menyetor 3,5 miliar duit kabeh itu untuk bisa menempati daftar nomor urut 2. Nah, terus urut nomor 1-nya berapa ini? Nah, ini tak kira kejadian di Demokrat yang juga terjadi di Jawa Barat dengan besaran hanya 500 juta untuk nomor urut 1. Wah, ini sudah besar loh, tak pikir ini. Nah, ini rupanya di Nasdem nominalnya jauh lebih gede. Nah, kalau terjadi di parpol yang tergabung di koalisi perubahan juga ini kelihatannya ini. Nah, dulu waktu awal pendaftaran dan penyusunan caleg kayaknya adem-adem saja, renek kabar apa-apa. Ini kok pendaftaran sudah ditutup kok usrek muncul lagi masalah uang setoran. Wah, repot ini lah. Pada awal Mei lalu Pak Didin Suprayadin, wakil ketua Demokrat, harus melepaskan diri dari daftar caleg. Megah nyalek gitu loh. Soalnya kalau mau menempati nomor urut 1 harus membayar 0,5 miliar. Nah, ini kan sekarang di Indramayu Jawa Barat juga terjadi hal yang sama. Nah, tentu orang akan berpikiran ini. Apakah para caleg DPR RI dari koalisi perubahan memang diminta patungan sebagai modal kampanye Pilpres tahun depan? Berat juga ini. Jika menjadi caleg saja harus menyetor sebesar itu, bagaimana menjamin mereka tidak korupsi nanti kalau terpilih jadi wakil rakyat? Arep golek ijol, golek ganti biaya yang sudah dikeluarkan kan rakyat kan repot ini. Dapat apanya ini? Ora konsentrasi kerja nanti. Di PKS untungnya tidak ada. Saya nggak tahu. Moga-moga nggak ada ini. Nah, tidak ada atau belum, Om Begawan belum tahu. Nah, tapi kalau lihat nilai maharnya, wah ini besar sekali ini. Sangat murah umum ini kalau 3,5 miliar itu. Makin tinggi pula maharnya, bedanya jauh. Bedanya jauh itu. Bedanya jauh banget ini. Nominal nyalon dari Demokrat dengan Nasdem itu selisihnya 3 miliar ini. Jauh ini. ini kalau disumbangkan untuk keluarga tidak mampu, bisa banyak yang dapat bantuan ini, bisa terbagi beberapa puluh ribu kakak ini. Jika di Jawa Barat ada 11 dapil, bayangkan ini, semua nomor urut dikenai mahar yang segitu banyaknya. Ini Nasdem Jawa Barat bisa mengumpulkan total 38,5 miliar ini. Ini baru nomor urut 2 loh ini. Lah berapa ini? Mahar untuk nomor urut 1 bisa 5 miliar. Ini dodol sawah ini. Nah, pasti nilainya jauh lebih besar kalau urut nomor 1. Kalau makin ke bawah ya nomor urutnya maharnya otomatis makin kecil. Nah, tapi ya saya heran ini sistem pemilu ya belum disahkan, ya ribut mahar ini. Heran saya. Tapi nominal yang dikumpulkan itu kalau nomor 1 bisa ratusan miliar loh ini. Untuk itu baru satu provinsi itu. Nah, kalau soal Indonesia gimana itu? Nggak bisa dihitung lah itu. Padahal jauh-jauh hari Pak Surya Paloh sudah menegaskan lah dan sudah komitmen. Nasdem adalah parpol satu-satunya yang tanpa mahar. Nah, faktanya, kenyataannya, kasus ini muncul juga di permukaan. Ora iso dihapusi. Delik ke bau-bauan kayak gitu ya, akhirnya muncul juga. Nah, tentu pemberitaan ini makin menambah beban berat yang harus ditanggung oleh Pak Surya Paloh.
Mesake jane saya ini kalau melihat Pak Surya Paloh. Menghadapi pengusutan dugaan korupsi Pak Jody G Plate saja sudah ngeluh pusing, orang gendah pikirannya, ini membuat Pak Surya kayak menghilang dari pemberitaan politik, tambah ini lagi. Nah ini belum lagi kemarin tuh, ada juga loh dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua Komisi 7 Pak Sugeng Suparwoto pada Ketua DPD Cilacap. Lalu ada rencana pertemuan Mas Ahaye dengan Mbak Puan, dan sekarang muncul masalah baru lagi. Ini koalisi perubahan lagi sedang ditimpa berbagai masalah. Nah, adakah ini bisa disebut karma? Jadi Om Begawan ini orang percaya karma, tapi nampaknya sebab akibat ini muncul ini. Bukan pada Pak Jokowi, namun pada para pendiri bangsa ini. Di mana Pak Surya di awal berjalannya Nasdem menjanjikan restorasi Indonesia. Nah, bukannya memperbaiki sebagian kader-kader Nasdem, malah jadi bagian yang merusak Indonesia. Orang situ direstorasi. Malah diacak-acak ini. Adakah ini juga akibat atau efek mencalonkan orang yang tidak layak memajukan NKRI ini yang kita cinta ini? Ya, Om Begawan tidak tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Kita patut bersyukur loh. Jika masalah-masalah ini muncul masih di internal Nasdem sendiri. Ya, tapi dugaan korupsi pengadaan BTS jelas sudah merugikan kita semua. Masyarakat di luar pulau, masyarakat di pinggiran jadi tidak bisa mendapatkan fasilitas sosial media. Merugikan masyarakat banyak ini. Nah, seharusnya Pak Surya Paloh dalam memberikan jargon restorasi Indonesia ini menuntut pertanggungjawaban Pak Surya ini. Masyarakat harusnya menuntut ini. Benahi apa yang ada di Nasdem ini, menurut masyarakat mintanya gitu. Ya kalau tidak sanggup ya bubarkan saja. Nasdem ini perlu dibubarkan menurut Om Begawan kalau caranya begini nih. Lah bagaimana logika waras kita menerima informasi ini? Jadi caleg untuk kursi DPR nomor 2 aja mesti keluar duit 3,5 miliar. Ini partai apa ya kalau seperti ini? Nah ini memang duit tinggal nyetak sendiri, itu kan enggak, ini motong sendiri, gunting sendiri, tinggal minta nenek moyang, warisannya enggak sampai segitu. Nah permintaan mahar itu menyebabkan caleg pada mundur. Ini kan merugikan partai itu sendiri. Nah ada juga itu yang bernama Husein Ibrahim, Ketua DPD Nasdem Indramayu. Awalnya dia dijanjikan Ketua DPW menempati nomor urut 1. Ini informasi yang saya dengar loh ini. Itu belum ada permintaan mahar itu. Ya paling iuran administrasi atau sumbangan untuk pembiayaan saksi dan sebagainya. Itu wajar kalau dalam sebuah kepartean untuk menjadi calon legislatif. Itu lumrah. Nah, nominalnya juga mungkin nggak gede-gede banget. Biasa-biasa saja. Nah sayangnya Pak Husein itu nggak cerita. Meneng tok. Nah setelah daftar caleg diserahkan ke KPU menjadi DCS, Pak Husein dapat bocoran entah dari jajaran DPP atau DPW, enggak dijelaskan itu. Orang ngomong bocorannya nama Pak Husein ada di nomor 3. Ini menurut cerita loh, ini saya nggak menyampaikan aja loh. Berarti tidak sesuai dengan janji Ketua DPW. Pak Husein marah. Ya tentu kan jadi komplain Pak Husein ini, mengapa tidak berada di nomor urut 1? Ya, kebetulan di Indramayu ini ada dapil dengan kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Jadi dalam satu dapil untuk DPR RI. Nah, lalu DPW Nasdem Jawa Barat mengadakan rapat. Nah, salah satunya memutuskan jika Pak Husein bisa digeser ke nomor 2. Asalkan ada syaratnya ini, menyerahkan uang 3,5 miliar sebagai kompensasi. Wah, ini dagang sapi lah ini. Kalau pejabat-pejabat dagang sapi akhirnya besok ya dagang proyek. Lah mendengar hal itu, Pak Husein beserta ratusan kader Nasdem pilih mundur, out. Wah, pakaiannya dilepasi, dikumpulkan, dibuangi lah. Nah, kok kayak enak banget gitu ya. Jadi pengurus parpol minta duit
Kayak nggak ada bebannya aja. Mestinya kan segala sesuatu di partai itu, apalagi menyangkut duit, menyangkut dana, minimal itu ada dasarnya, ada kesepakatannya. Ya wajar lah, pasti itu ada pembiayaannya. Ya, yang dibiayai itu apa saja kan pasti ada aturannya. Paling tidak kasih uang lelah untuk staf sekretariat itu pasti. Oh, ada tukang-tukang, tenaga-tenaga, ada yang pasang bendera, pasang sepatu, itu biasa. Nah, yang memproses dan menata dokumen para caleg itu sebelumnya kan disetorkan ke KPU. Ya anggaplah lah 1 sampai 2 juta kalau dijumlahkan sudah banyak, lumayan itu. Wah, mau jadi wakil rakyat kalau caranya gitu ya rakyatnya iso wes ciloko. Nah, nanti pas kampanye, pas waktu kampanye, kan ada iuran lagi, pasti itu ada pembiayaan lagi. Ya toh, harus pergi ke sana, transportasi ke sini, ada konsumsi, ada uang bensin dan sebagainya. Entah menggelar rapat akbar, kadang mencetak kaos yang jumlahnya puluhan ribu, mengundang artis kalau DPR RI itu, membuat panggung suguhan, banyak sekali itu. Apalagi kalau mau mengundang kader itu kan ya nyangoni. Ya gimana itu? Itu iuran lagi, keluar uang lagi. Setidaknya caleg patungan buat bayar honor paling tidak itu. Makan, banyak sekali itu. Nah, caleg-caleg ini harusnya jangan diberi beban seberat ini. Apalagi nanti kalau pada waktu pencoblosan, caleg harus membayar tramosa itu untuk saksi dan sebagainya. Lah kan repot ini. Nah, kabar ini memang sempat dibantah oleh Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Jawa Barat. Itu namanya Pak Razib itu loh. Namanya kayak India. Katanya sih gerakan politik tanpa mahar sudah jadi kebijaksanaan resmi di partai. Sehingga tidak mungkin ada yang main-main pakai mahar-mahar. Oh, nyatanya ya ada mahar. Nah, bagusnya Pak Husein Ibrahim terbuka saja, Pak. Ngomong aja lah, Pak. Jadi supaya masyarakat itu paham siapa nama orang yang meminta 3,5 miliar itu, supaya tidak menjadi polemik. Nah, itu merugikan Partai Nasdem itu nanti. Bukan hanya sebut namanya, tapi perlu jabatan di PWW, di PP, di PPW. Nah, sebagai apa dia jabatannya? Atau dalam proses penyusunan daftar caleg, dia jadi apa? Harusnya dijelaskan supaya masyarakat tidak simpang siur menganggap hal seperti ini kan repot ini. Atau memang itu tujuan Pak Husein? Biar DPW Nasdem Jawa Barat saling berburuk sangka, saling berantem, saling menuduh. Repot ini. Partai jadi orang gendah ini. Nah, perolehan Nasdem maupun Capres Koalisi Perubahan di Indramayu bakal hancur berantakan kalau caranya seperti ini. Wes, aku ramelu-melu. Nanti malah saya jadi kena dituduh ikut memprovokasi, repot. Ya, yang penting saya pesan lah, Om Begawan. Jangan menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk menjadi wakil rakyat. Kalau tidak ingin menjadi koruptor kelak. Sampai jumpa, salam Begawan.